Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan cara perkembangan IPS di Indonesia. Disimak baik-baik ya. Jadi pendidikan IPS mulainya berasal dari negara Inggris, yaitu di kota Rugby pada tahun 1827 sekitar abad 18. Pendidikan IPS di negara Inggris disebut dengan istilah social studies. Pertama kali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah Inggris pada tahun 1827 sekitar setengah abad setelah revolusi industri. Setelah Amerika Serikat, IPS pertama kali diperkenalkan di Indonesia setelah Perang Dunia I dengan nama Social Studies di Indonesia. IPS memiliki sejarah yang tidak jauh berbeda dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya ada IPS di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama pada masa awal kemerdekaan. Pada masa ini, masa pelajaran yang sekarang kita kenal sebagai IPS masih diajarkan secara terpisah. Ada pelajaran ilmu bumi, sejarah, ilmu tata negara. Yang selanjutnya periode 1970-an. Ini adalah periode yang sangat penting melalui kurikulum 1975. Mata pelajaran IPS secara resmi diperkenalkan di Indonesia. Ide dibalik penggabungan ini sama dengan di Amerika Serikat, yaitu untuk menghindari pengajaran yang terkotak-kotak. Tujuannya adalah agar siswa bisa melihat keterkaitan antara berbagai peristiwa dan fenomena sosial. Selanjutnya, kurikulum selanjutnya hingga saat ini. Sosial politik di Indonesia. Pada tahun 1970-an, Indonesia berada dalam masa pemulihan dan masa penataan setelah peristiwa G30 SPKI. Situasi politik yang tidak stabil mendorong pemerintah untuk mencari cara agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menjadi warga negara yang baik, setia kepada negara dan memahami nilai-nilai Pancasila. IPS dianggap sebagai wadah yang tepat untuk memahami nilai-nilai tersebut. Seiring dengan pembangunan nasional, diperlukan pemahaman masyarakat tentang aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Mata pelajaran IPS menjadi jembatan untuk menyampaikan pengetahuan tentang hal-hal tersebut. Yang kedua, kebutuhan pendidikan nasional. Setelah Indonesia merdeka, arah pendidikan tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana mencetak tenaga kerja untuk kepentingan kolonial, melainkan sebagai alat untuk membangun bangsa. Pemerintah membutuhkan suatu pelajaran yang dapat membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran sosial, cinta tanah air, serta memahami hak dan kewajibannya. IPS kemudian menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut, karena di dalamnya mengandung unsur sejarah, geografi, ekonomi, sosial, dan politik yang saling terkait. Yang ketiga, kondisi sosial dan budaya di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa, dan adat istiadat yang sangat luas. Keanekaragaman ini di satu sisi menjadi kekayaan bangsa, tetapi di sisi lain bisa menimbulkan perbedaan pandangan yang berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu diperlukan mata pelajaran yang mampu membekali siswa dengan pemahaman tentang kehidupan sosial, norma, dan nilai-nilai kebersamaan.